Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfreda Tipulangi dengan NIM 240209502107, kelas PTIKH. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus analisis komprehensif keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada industri manufaktur logam berdasarkan sejarah dan regulasi nasional. Baik, adapun latar belakang, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek fundamental dalam dunia industri yang bertujuan melindungi tenaga kerja, aset perusahaan, lingkungan kerja, serta keberlangsungan proses produksi. Dalam era industrialisasi modern, penerapan K3 tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai kebutuhan strategis untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan perusahaan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat terbukti mampu menurunkan angka kecelakaan kerja, mengurangi biaya kompensasi, serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pekerjaan. Industri manufaktur logam merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi karena melibatkan penggunaan mesin berat, suhu tinggi, kebisingan, serta paparan bahan berbahaya seperti asap dan debu logam. Risiko tersebut dapat menimbulkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja apabila tidak dikendalikan melalui sistem manajemen keselamatan yang terencana dan terstruktur. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 menjadi sangat penting sebagai upaya preventif dalam mengendalikan potensi bahaya. Namun, pada kenyataannya masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan standar K3 secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari studi kasus pada sebuah perusahaan manufaktur logam skala menengah yang mengalami beberapa insiden kerja dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, seperti cedera tangan akibat mesin tanpa pelindung, gangguan pendengaran akibat kemisingan tinggi, paparan asap las, serta pekerja baru yang tidak mendapatkan pelatihan K3. Hasil audit internal juga menunjukkan belum diterapkannya SMK3, penggunaan APD yang tidak wajib, serta tidak adanya dokumentasi identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi K3 yang telah ditetapkan pemerintah dengan implementasi di lapangan. Padahal Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat terkait K3, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Regulasi tersebut secara jelas mengatur kewajiban perusahaan dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan analisis mendalam terhadap kasus kecelakaan kerja pada industri manufaktur logam untuk mengidentifikasi sumber bahaya, pengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan regulasi nasional. Analisis ini penting sebagai bahan pembelajaran akademik sekaligus sebagai upaya peningkatan kesadaran dan pentingnya penerapan K3 secara sistematis di dunia industri. Baik, adapun analisis sejarah K3, kasus kecelakaan kerja pada industri manufaktur tersebut mencerminkan kondisi dunia industri sebelum berkembangnya konsep K3 modern. Pada masa revolusi industri abad ke-18 dan ke-19, perusahaan lebih menitik beratkan pada produktivitas dan keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan kerjaan. Mesin-mesin beroperasi tanpa pelindung, lingkungan kerja dipenuhi debu dan asap, serta pekerja tidak mendapatkan pelatihan keselamatan. Cedera tangan akibat mesin pres tanpa pelindung dalam kasus ini menunjukkan kondisi serupa dengan masa awal industrialisasi, di mana machine guarding belum menjadi standar. Gangguan pendengaran akibat kebisingan tinggi juga mencerminkan kurangnya pengendalian faktor fisik di tempat kerja. Selain itu, tidak adanya pelatihan K3 bagi pekerja baru, gambarkan rendahnya kesadaran manajemen terhadap pentingnya pencegahan risiko.
Sejarah mencatat bahwa tingginya angka kecelakaan kerja pada masa tersebut mendorong lahirnya regulasi keselamatan kerja di Indonesia. Regulasi utama dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip ketiga modern yang berbasis sistem dan regulasi. Baik, adapun identifikasi bahaya dan risiko, yang pertama potensi bahaya. Esin pres tanpa pelindung, kebisingan tinggi dari mesin produksi, paparan asap dan debu logam dari proses penggelasan, tidak adanya pelatihan K3 bagi pekerja baru, penggunaan APD yang tidak diwajibkan, rambu dan prosedur keselamatan yang tidak lengkap. Yang kedua, jenis risiko. Risiko fisik, kebisingan cedera akibat mesin. Risiko kimia, paparan asap dan debu logam. Risiko ergonomi, posisi kerja yang tidak sesuai standar. Risiko biologis, infektif akibat luka terluka. Infeksi akibat luka terluka. Risiko psikososial, stres akibat lingkungan kerja tidak aman. Yang ketiga, dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, luka potong dan cedera tangan, iritasi mata dan saluran pernapasan, sakit kepala dan gangguan konsentrasi. Jangka panjang, gangguan pendengaran permanen, penyakit paru-paru akibat paparan logam, kecacatan fisik, penurunan produktivitas dan kualitas hidup pekerja. Baik, adapun analisis pelanggaran peraturan ketiga. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan melanggar kewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman, termasuk pengamanan mesin, pengendalian bahaya, dan penyediaan APD. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, tidak diberikannya pelatihan dan perlindungan yang memadai merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pekerja. Ketiga, PU Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3. Perusahaan belum menerapkan sistem manajemen K3, tidak memiliki kebijakan tertulis, serta tidak melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Yang keempat, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang APD dan lingkungan kerja. Penggunaan APD yang bersifat opsional serta tidak adanya pengendalian kebisingan dan ventilasi melanggar ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dan penggunaan APD serta pengendalian lingkungan kerja. Selanjutnya itu evaluasi kegagalan manajemen K3. Pertama, perencanaan K3. Perusahaan tidak memiliki kebijakan K3, tidak melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, serta tidak menyusun program K3 secara sistematis. Kedua, pelaksanaan K3. Pelaksanaan K3 sangat lemah, ditandai dengan tidak adanya pelindung mesin, pelatihan K3, serta penggunaan APD yang tidak diwajibkan. Ketiga, pengawasan dan evaluasi. Tidak dilakukan audit dan inspeksi rutin sehingga potensi bahaya tidak teridentifikasi sejak dini. Yang keempat, budaya keselamatan kerja. Keselamatan belum menjadi nilai utama dalam perusahaan, manajemen dan pekerja belum memiliki kesadaran kolektif tentang pentingnya K3. Rekomendasi solusi berbasis regulasi. Yang pertama, penerapan SMK 3 sesuai PP Nomor 50 Tahun 2012 menyusun kebijakan K3 tertulis, melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, menerapkan siklus perbaikan berkelanjutan. Kedua, program pelatihan K3, pelatihan wajib bagi pekerja baru, pelatihan penggunaan mesin dan APD, simulasi tanggap darurat. Yang ketiga, pengendalian risiko teknis, pemasangan pelindung mesin, ventilasi, peredam, kebisingan administra- administratif, SOP, rambung keselamatan, SOP, rambung keselamatan, jadwal kerja aman, APD, helm, sarung tangan, masker, aircloth wajib digunakan. Yang keempat, sistem pengamatan dan audit, inspeksi rutin, audit internal K3, evaluasi dan pelaporan kecelakaan kerja. Yang
Selanjutnya itu refleksi akademik. Peraturan perundangan K3 memiliki peran penting dalam mencegahkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Regulasi memberikan standar minimum yang wajib dipatuhi perusahaan untuk melindungi tenaga kerja. Namun, keberhasilan penerapan K3 tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada komitmen manajemen dan budaya keselamatan yang kuat. Sebagai calon tenaga profesional di dunia industri, pemahaman terhadap regulasi K3 merupakan tanggung jawab moral dan profesional. Kepatuhan terhadap peraturan tidak boleh hanya untuk menghindari sanksi hukum, tetapi harus menjadi bagian dari etika kerja dan tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.